berbuah di dalam hidupku. Tuhan, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Halo semuanya. Halo. LF. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Amen. Puji Tuhan. Ibu-ibu hari ini hadir. Cantik-cantik semua. Amin. Siapa yang merasa dirinya cantik? Saya. Siapa dirinya cantik? Saya. Puji Tuhan. Ya, kita datang ke tempat ini karena kita cantik. Ya. Oke. Boleh dibantu saya, Pak? Sorry, suara saya lagi flu minggu lalu. Untung-untung hari ini bisa hadir. Padahal saya udah bilang sama Cicen, siapa cari pengganti Cicen, aku sudah kuat rasanya. Ya puji Tuhan, Tuhan baik ya, kita sembuhkan. Oke, kita hari ini mau belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan itu yang terkait dengan inner beauty. Semua wanita-wanitanya Tuhan itu adalah wanita-wanita yang harus menjadi biji mata Tuhan yang luar biasa. Ya. Hari ini kita juga diberkati oleh belajar mereka, oleh Cicen juga. Setelah kita mengetahui apa sih inner beauty itu apa, terus kita lanjut ke praktek supaya kita cantik. Oke? Next, Bang. Kita bicara inner beauty is the best beauty. Artinya kecantikan batin adalah kecantikan terbaik. Ya, kelihatan ya, kemudian kecantikan luarmu akan menarik mata. Jadi orang kalau melihat orang itu cantik, cuma lihat dari luar itu, oh orang itu cantik itu aja. Tapi kecantikan batinmu akan menarik hati. Saya melihat ya, ada beberapa wanita. Kita lihat kalau kita bergumul, wong itu cantik ya, wapi mana? Itu punya nilai double. Jadi luarnya cantik, dalamnya juga cantik. Ada orang yang bilang gini, wih, wong itu loh cantik, orang itu cantik, ibu itu cantik. Tapi aduh, mulutnya itu gini, hatinya itu gini, ambil orang tua itu gini. Berarti dalamnya kurang bagus. Ya, kita mau belajar nanti ya. Oke, next. Ojo tegang ibu-ibu, ojo tegang ya. Oke. Make up can only make you look pretty. Yeah, on the outside, but it doesn't help if you are ugly on the inside, unless you eat the make up. Jadi puasa ya loh. Jadi artinya make up hanya bisa membuat Anda terlihat cantik di luar. Make up sampai mentor kayak gitu ya, tapi itu tidak membantu jika Anda jelek di dalam. Meskipun Anda makan make up, Anda itu tidak bisa merubah cantik yang dari dalam, cuma dari luar itu. Itu ya artinya seperti itu. Oke, next. Nah, apa sih inner beauty itu apa sih? Nah, pertama, kecantikan yang berasal dari dalam, kecantikan batin. Terus artinya rapi, suka nolong orang, suka berkati orang, itu adalah inner beauty, ya. Kecantikan batin. Kedua, kecantikan yang dipengaruhi oleh kepribadian dan sifat asli seseorang. Orang bilang itu karakter. Ya, karakter. Biasanya orang itu terlahir dengan background keluarga yang kasar. Anak ini akan terbentuk menjadi pribadi yang kasar. Tetapi kalau kita di dalam Yesus, itu bisa diubahkan. Kalau kita melekat kepada Yesus, kepribadian kita akan berubah. Step by step. Gak bisa langsung, gak bisa. Step by step. Ya. Kemudian yang ketiga, kecantikan yang hakiki dan merupakan anugerah yang dimiliki seorang wanita sejak lahir. Ada orang
sing wis cantik tuh wayu kayak Sisya, wayu kayak Deborah, kayak si Erni, ya toh. Nah itu adalah soal seperti ibu-ibu di sini semua kelihatan cantik dari lahir, tanpa maaf, tanpa operasi. Jadi itu merupakan suatu anugerah, ya. Kemudian yang keempat, kecantikan yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, tetapi dapat dirasakan oleh siapapun yang ada di sekitarnya. Misalnya kalau saya dekat sama Cik Sumpei, aku nih wadem ayu gitu loh. Karena omongannya Cik Sumpei itu bisa ngejokno hatiku. Aku dekat sama Cik Erni, rasanya Cik Erni tuh gini. Omongannya Cik Erni tuh bisa menenangkan aku nggak takut. Aku dekat sama Cik Deborah misalnya. Cik Deborah cuma begini, wis lagi. Ya, ini itu bisa membuat hatiku nggak marah. Itu adalah yang dimaksud dari kecantikan dari dalam, bisa mempengaruhi lingkungan sekitar. Kok sampai kita kumpul sama si A, wis dari, wah ini jahat, terus cukup ya, nah itu nggak bagus. Kalau menurut saya, aku ya pribadi ya, aku nggak mau kumpul sama dia lagi, karena dia punya negatif. Itu bisa mempengaruhi kita loh kalau kita nggak kuat. Setuju nggak? Betul ya? Oke. Kalau aku kumpul sama si B, bisa mempengaruhi aku baik. Wis lali, wis bapak no, tapi Tuhan hati. Aku harus kumpul sama orang ini, menyemangati hati, tidak bikin aku down. Ya. Yang kelima, kecantikan yang terpancar dari budi pekerti, karakter, kecerdasan hingga karisma. Jadi kita sebagai wanitanya Tuhan, ya itu harus punya karisma. Kita harus punya apa ya? Karisma itu punya wibawa gitu, disegani orang gitu, ya. Oke, next Pak. Nah, ciri-ciri orang yang memiliki inner beauty itu apa? Mampu mendengarkan dengan penuh perhatian. Kalau misalnya Lili ngomong sama dia Magdalena, dijak ngomong, tatap kan seneng ya kita jadi apa tuh kayak dihormati, dihargai gitu. Tapi aku ngomong lagi ini, matanya yang kuno, yang kiri, yang kuno, itu tuh nggak respect gitu. Nah kita kalau diajak orang ngomong, halo, ya, ayo, nah ini, ya kan kalau dia, sih, nah itu nggak boleh, nggak menghormati dengan orang yang kita setuju ya. Oke. Yang kedua, memberikan bantuan tanpa mengharapkan balasan. Kalau kita sudah membantu seseorang, terus ojo jawab balasan. Nanti yang balasan, Tuhan Yesus. Saya pernah ya, satu ya, bangun tidur, itu orang-orang Tuhan itu naruh hati, transfer pergi pendeta ini. Gitu. Terus dari itu ya sudah, aku transfer, biar aku dapat tujuannya apa. Transfer ke sini, Anda harus dikasih sekian, 10 juta. Mari gitu, terus mari aku tuh iseng-iseng aku lihat Facebook. Ternyata pendeta ini tuh ada di rumah sakit, orang tuanya lagi opnam, tidak ramah, orang tuanya meninggal. Aku baru ngerti. Oh ini tak Tuhan sing lu maksud aku harus mendekati orang ini. Karena kan aku tidak tahu tujuannya Tuhan itu apa. Gitu. Setelah itu saya mandi, saya tuh ke kantor, ada nyanyi gitu, aku juga dari aku nyanyi penyembah, aku nangis gitu. Dan perjalanan itu ada orang yang telepon saya, Bu, saya mau di rukunya ini, bisa Bu dilihat sekarang? Oh menu aku langsung, kamu dong, menu aku. Oh iya Pak, siap Pak, 1 jam lagi saya ke Gresik ya. Oke, menuju ke sana, tanpa berbibu, langsung, Bu kenapa yang kosong? Ini. Oke saya ambil Pak dulu. Tuhan yang kasih mereka apa? Apa? Tuhan nanti loh. Terus kalau saya tuh, Tuhan sakit itu tuh wakil loh. Tuhan saya beli ini. Tapi Tuhan dulu taat. Akhirnya Tuhan ganti loh. Ganti dengan omset yang bermiliar-miliar. Otomatis komisi broker tuh berapa? Kan banyak juga. Bunyinya juga ratus juta. Karena kita cuma kasih berapa puluh juta. Itu loh Tuhan kita dahsyat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kemudian kita memiliki sikap bijak. Kita kalau jadi wanita tuh harus bijaksana. Aja karena dia baik ambil aku bela diri. Karena orang ini tidak pernah, aku tidak merasakan faedah, mendapatkan kebaikan sehingga apa ya wes biasa. Kita harus bijaksana. Jadi wanita harus bijaksana.
Ya. Kemudian yang keempat, memiliki energi yang menenangkan. Kita ini harus berusaha-berusaha. Saya ini orang yang berusaha-berusaha dulu, waktu kecil. Waktu aku mau jawab cepat, tapi karakter itu nggak bisa hilang. Sampai sekarang, aku yang kerja itu mau sakit-sakit gitu, dari kecil. Tapi aku sudah berusaha untuk slow down. Soalnya sekarang tambah tua ya. Jadi aku dulon-dulon gitu. Kalau oleh dulu kan terbang. Jadi kita harus memiliki energi yang menenangkan. Ojo berusaha-berusuh. Apalagi kita ini wanita-wanita. Berusaha-berusuh nanti nggak bagus. Ya. Kemudian yang kelima, memiliki keseimbangan antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Jadi kita harus balance pikiran, perasaan, tindakan. Ojo sampai mulutnya gini-gini, ya toh nggak imbang, harus cocok. Mulut sama hati ini harus sama. Soal jalannya cuma saya, tak jengkal gitu. Terus sampai nggak foto, harus sama. Apa yang ngomong yang mulut, pakai hatinya harus sama. Ya, oke. Next Pak. Bagaimana cara memancarkan inner beauty? Ya, satu, percaya diri. Wes pede wae, wes pede. Ya, pede. Kedua, dapat bersyukur dalam segala hal. Bersyukur. Wes apapun terjadi bersyukur. Belajar bersyukur. Kemudian yang ketiga, punya dan mengasah skill atau talenta yang Tuhan berikan. Saya nggak percaya kalau ibu-ibu di sini nggak punya skill. Pasti punya skill. Ada yang pintar masak, ada yang pintar make up kayak Cicia, ada yang pintar jahit. Ya, paling elek aku pintar apa? Pintar makan kayak aku. Aku ini pintar makan. Jadi paling elek pasti ada talenta pintar makan itu seperti saya. Saya pintar makan. Ya semua makanan saya ajar. Apa ya? Berarti kita satu tim. Tim makan. Oke? Kemudian dalam contoh ya, talenta ya. Saya punya teman, maaf, anaknya kok. Tuhan kasih anak ini talenta apa? Nyanyi dan main piano, main alat musik pinter. Tidak mungkin Tuhan menciptakan seseorang tanpa talenta. Tidak mungkin, pasti punya. Ya. Kemudian yang keempat, dapat mengendalikan emosi atau mengelola stres dengan baik. Emosi kan jangan muat. Nah, misalnya memang darahnya tinggi gitu ya, obat ya. Terus ada mulai slow down, ya slow down. Kemudian murah senyum kata orang, halo Ci, halo. Anak saya gemes loh ya saya. Saya kan sudah di apartemen, di Benson. Saya ketemu orang di lain itu saya nyapa, hai, aku ngomong spontan, karena aku nih orangnya pakai extrovert ya. Aku nih orangnya gampang bergaul gitu. Hai, kami keturun dari Mama nggak pernah, iya nggak tahu, Mama nih kita langsung kayak gitu loh. Ya, orang senyum, hai gitu. Mau disapa nggak disapa orang kedua, apa penting apa sih, halo Ci, gitu ya. Yang keenam, berbuat baik tanpa pamrih, mensupport orang lain. Ya ada teman yang murah, kita bantu, kita support. Tapi nggak sampai kita disalahgunakan sama temen loh ya. Dia tahu ngomongnya aku gini, terus dikatain, terus diselidiki ternyata orangnya nggak sakit. Anaknya apa? Hati-hati ya, hati-hati. Nah, yang ketujuh, open minded dan positive thinking. Kita ini bukan sampai pikiran itu cukup cekat gitu loh pikirannya. Kita harus open minded. Kita mau menerima pendapatnya orang. Kita mau positive thinking. Bukan sampai kita, gak bisa. Nanti itu gini. Aku sorry, aku paling alergi sama orang kayak gini. Bikin kita down, gitu loh. Ya. Kemudian nanti kita belajar supaya kita nggak jadi wadah seperti itu ya apa ya. Kedelapan, bersikap baik dan nggak sombong. Ojo sombong. Ya harus bersikap baik. Ada orang siapapun mau level atas, menengah, bawah, kita harus sombong. Amin. OB, amin. Tukang sini toilet itu kasih kasih cembar gitu. Cembar. Tadi dia seneng cembar harus setara dengan kompaknya. Ya kan? Oke, next Pak. Nah, kita sudah di sini 90% lebih. Kita adalah seorang istri, betul ya? Seorang istri. Nah, di firman Tuhan di Amsal 31 ayat 10, kita diajari jadilah istri yang cakap. Jadi hubungannya inner beauty itu hari ini saya hubungan dengan jadilah istri yang cakap. Itu apa? Ya, istri yang cakap, siapakah akan menemukannya? Dia lebih berharga daripada
daripada permata. Itu Amsal 31 ayat 10 ngomong. Istri yang cakap, siapakah akan menemukannya? Itu aku Tuhan. Nah, kita ngomong itu aku Tuhan. Ia lebih berharga daripada permata. Ya, oke next. Nah, apa sih kita mau belajar di Amsal 31 ayat 10 istri yang cakap? Istri yang cakap, mungkin kalau Bapak Ibu mau buka Alkitab silakan ya, tapi kita persingkat aja. Intinya saya udah rangkum. Ayat 10, itu adalah istri yang cakap lebih dari permata. Anda boleh baca. Jadi inti dari Amsal 31 ayat 10 itu adalah istri yang cakap lebih dari permata. Atau mau kita baca satu-satu? Tek tanda. Baca satu persatu saja. Kita baca supaya ngantuk. Mungkin dari Cici dulu ya. Baca nomor 10, 11, 12 ya. Cepat ya. Oh bukan, di firman Tuhan. Itu ringkasannya, rangkumannya. Oke, siap? Ayat 10 C. Ayat 10, ya. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ya. Lebih berharga daripada permata. Ya. Oke, kembali ke slide. Jadi istri yang cakap siapa akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ya, jadi istri yang cakap itu lebih dari permata. Itu intinya. Ya. Ayat ke-11. Oke. Seorang istri yang baik adalah seseorang yang dapat percaya suaminya, sehingga suaminya Sorry, Cici. Oke. nanti suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan untuk Ya. Jadi Amsal 31 ayat 11 itu adalah hati suaminya percaya. Jadi bojone ini percaya di istrinya. Dapat dipercaya dan tidak kekurangan apapun intinya, ya. Tidak kekurangan keuntungan, tidak kekurangan apapun, ya. Nomor 12. Silakan, Cek. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang hidup. Oke. Itu artinya istri berbuat baik kepadanya, tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Jadi bojo itu sing baik. Walaupun suami tekno, ADRT apapun, wes lah, tetap sayang. Enak ngomong nih, aku sih jalani kayak gini. Ya maaf ya, aku nggak pernah jalani kayak gitu. Jadi aku ya sabar wae. Jangan maaf, suami buah ya, aku nggak bisa ngomong. Sing lain ya maaf ya. Jadi ya, ayo wes apa? Memang Tuhan ngomong, ayo itu tunduklah pada suamimu ya, walaupun suamimu kayak over tunduk wes. Ya, yang ke-13, silakan Jen. Ya. Ia mencari bulu domba dan kambing dan senang bekerja dengan tangannya. Nah, itu artinya apa? Jadi istri bu males. Bu males, jadi bu males. Bangun lagi suka. Padahal aku lagi bangun dari awal. Karena aku tidurnya malam jam 2 gitu. Ya, jadi istri tidak boleh malas. Terus yang ke-14, silakan. Oke. Nah, itu artinya apa? Jadi istri itu yang bawa mobil. Tak kasih tip ya, kalau cari menantu, cari muka sing budel kayak kita ini. Nisha, Lili, Deborah, ini semua. Yang muka bulat, cari yang muka bulat. Wes kata ada orang kuno, katanya bagian. Yang penting baik ya. Ini pun mobil kecoa, keopo. Kalau punya mana jual itu waktu. Ini ngeri deh. Amit. Ayo nomor 15 kalau dalam nama Yesus ya. 15 deh. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Amin. Itu artinya para istri dan bijaksana punya hikmat. Maaf sama pembantu, thank you deh. Sama pembantu itu ya sopan. Walaupun dia di bawah, mama, ojo. Sama, ya, sama, ojo, sama. Kita ini sebagai orang Kristen yang percaya Yesus, kita harus jadi terang untuk mereka. Kita harus jadi terang dan garam untuk mereka. Terus sampai, Kristen Tuhan deh. Kayak ngomongnya berdua terus sampai konco-konco yang ambil awakku, ambil ini mbak, cek jahatnya mbak.
pintar investasi, ya, dan bisa mendapatkan hasil yang baik. Ya, oke, next. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengan. Itu artinya apa sih? Tekun dan tidak putus asa. Jadi perempuan kita tuh dalam rumah tangga kita bisa mensupport suami misalnya. Ojo sampai misalnya bojoe aduh aku hari ini kok sepi. Makanya lah, kan toko itu rada isuk ngene-ngene. Ojo. Ya sudahlah, besok lah kita ada hari besok kok. Mungkin besok toko besok pasti toko rame. Jadi kan jadi istilah support ojo sampai ngeblok-blok nang suami. Ya kan? Dasar lu. GO lu tuh, males lu itu ojo. Kok bojoe aku ya. Oke, nomor 18 hari ke Dia tahu bahwa pendapatnya menguntungkan. Pada malam hari beritanya tidak padam. itu apa artinya? Itu setia. Kita harus jadi istri yang setia. Walaupun maaf, suami pernah melakukan yang nggak benar, kita tetap harus setia. Ya, kalau sampai lu iya, lu bisa, gue ya bisa. Ojo, jangan. Kasihan anak-anak, ya. Oke, nomor 19. 19. Panahnya ditaruh pada jentera, jari-jarinya memegang perkiraan. Itu artinya apa? Tidak males dan bulat. Ya, hampir sama dengan yang di atas. Oke, nomor 2, ayat 20. Ia memberikan tangannya kepada yang ketindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Itu artinya apa? Kita suka memberi bantuan dengan tulus tanpa pamrih. Kita sudah nolong, cocok ngomong berharap sesuatu. Nolong ikhlas. Aja sampai sudah nolong, liburin itu tahu. Orang itu sakno loh. Tadi lu gua ngasih dia duit gini-gini. Ojo rek. Sakno. Iya nek kok jadi jak omong itu bisa dipercaya. Lalu disewame apa gitu. 2, 3, 4, 5 lah sakno orang yang kita bantu. Ya, jadi orang kita kasih tangan kiri sembunyi sesuai firman Tuhan. Ya. Oke, next ayat berikutnya dari Dia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian tanah. ini apa? Selalu sigap menghadapi segala sesuatu. Satset. Jadi begitu ada sesuatu goncang, ada misalnya gempa, lebih cepat. Apa yang bisa di apa Solo? Misalnya bawa gendong baby, ya baby ini dilindungi. Atau gempa, boleh tangan kita melayu, ayo nangis. Ya, kita harus satset kayak kerja itu. Oke? Terus ayat 22. Ia membuatkan dirinya penglayani dengan halus dan kainnya pakaiannya. Apa itu artinya? Selalu rapi, tidak compang-camping. Kita sebagai wanita, kita harus berdandan rapi. Ya, paling nggak untuk baju tuh aja saya bulan rembungan nggak terus kayak lain. Ya toh, saya rapi. Walaupun nggak mahal, baju itu nggak harus mahal. Saya penting rapi, digosok, lumset apa namanya gerejo. Ya loh, ada gerejo yang kalau baju kan karo-karo itu lebih baik jangan. Macam ini dalam roti terus bener sana apa apa kamu harus hari ini. Ya nanti diajar sama Cisha. Minggu depan, bulan depan, LF dan dandan yang mau jadi di denda aja ya denda. Ya, kita diajarin make up di pertemuan LF harus 2 dandan, oke? Oke, untuk yang terakhir, silakan. Suaminya dipegang di depan, lalu bersama-sama para dua-duanya. Oke, itu apa artinya? Suaminya disegani orang. Nah, suami disegani orang itu ada pengaruh dari wanita. Jangan. Kita suka ngepek-ngepek, bahasa Surabaya ngepek suami di luar. Suami kita kan tidak disegani orang. Keburukan suami, ketemu hanya you sama suami kedua yang tahu. Itu aku. Sama mertua aja jangan diceritakan, sama anak itu aja diceritakan. Jangan. Nanti anak akhirnya bisa benci sama papa, bisa benci sama mama, misalnya balikan. Jangan. Kita ada masalah, ya dia mau doa sama Tuhan, aku gitu. Ada misalnya suamiku orang tak beres itu aku doa sama Tuhan. Kata cerita pun nggak mau. Ya biar suami tetap di luar itu boleh gitu. Biar ya. Oke, next Pak.
Ia membuat pakaian dari lana dan menjualnya. Ia menyerahkan ikan pinggang kepada pedagang. Oke, ayat 24. Itu pada bisnis. Saya memaklumi di ruangan ini tidak semuanya pada bisnis tidak apa-apa. Paling tidak ojok musoni. Artinya apa? Duit, soya, non sojok. Bisa kan nggak bisa bantu. Masih ada itu ada. Yang penting pikiran aku. Itu adalah sudah termasuk pada bisnis, pada berinvestasi. PSKS kerja, soya. Maaf, wanita seperti itu tidak bijak kalau menurut saya. Itu tidak bisa kerja nggak apa-apa. Yang penting tulisan mana duit. Ya, oke. Thank you. 25. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang kehidupan. Ayat yang ke-25 itu apa sih? Artinya tidak khawatir untuk masa depan dan termuji. Firman Tuhan ngomong loh, masa depanmu itu sungguh ada. Takut. Ya, ada pengharapan. Itu apa? Yesus itu pengharapan kita. Tuhan itu percaya deh. Tuhan itu sudah menciptakan setiap kita di tempat ini. Tuhan itu punya plan untuk Lili. Nanti lu gini Li. Memang di dalam perjalanan ini saya adalah ceklok, pernah. Ya, tapi Tuhan tahu tujuanku pada bunga ini. Bunga ini loh ayu. Ini loh tujuannya Tuhan. Nanti lu kan jadi bunganya ayu kayak gini. Ya, jadi kita setiap wanita jangan takut, jangan khawatir. Sampai memang sekarang tadi kita ada rasa takut kita sebagai wanita. Duit belanja gak jangkep. Layarnya baru sekolah belum ada pemasukan dari suami. Kadang-kadang kita takut, tapi khawatir. Tuhan itu pasti. Kok saya loh baru kemarin berjalan. Ih, matangnya ini apa ya? Dilalap. Ada pencairan loh. Terus gak usah takut deh. Makanya aku sering ngomong gini. Ya toh mak, cukup di mak, tapi gak pasti benar mak. Beneran ada. Jadi iman anak-anak juga luar biasa. Jadi jangan meremehkan juga kita kalau dapat input dari anak-anak. Anak kecil tahu apa? Loh, siapa tahu loh. Dia juga berdoa untuk kita. Aku percaya anak-anak kita pasti berdoa untuk anak-anak lain. Tidak mungkin anak-anak tidak mendoakan kita. Aku yakin pasti. Asalkan kita juga mengajari anak-anak. Gitu ya. Oke, next. Ia kali Nabi yang membuka mulutnya dengan hikmat, mengajar yang lemah lembut ada di lidahnya. Itu apa sih artinya? Punya hikmat dan lemah lembut, tidak ngomong sembarangan. Kita sebagai wanita, kita sudah cantik kok, sampai apa? Nah, aku ngomong aja sembarangan. Maaf ya, aku sampai mesum. Oh, anjir maaf DO, waduh, DOBUL, waduh, ojo ngomong kayak ngono. Dan kapan itu sama ayu, cantik, bawa tas kerang emas, pengen ngomong kasar. Wih, gak pantas gitu ya. Pengen tangannya teko telak, ngomong, jangan. Ya, oke. Saya pernah ya makan begitu. Dekai. Saya makan es campur. Di dalam itu ada jarum pentul. Makan es campur. Ada jarum pentul 3 biji. Mari gitu, suami saya bilang, Pak, ini kok ada jarum pentul ya? Digantian. Dia ada jarum pentul. Padahal si mangkok itu masih di saya loh. Dia ada jarum pentul. Pas itu saya pergi sama ingking saya ya. Ingking saya bilang gini, sama Gyoklan, kenal sama Gyoklan. Mau diprotes. Aku bilang, ini yang mau kesini. Loh, ini saya viralkan, ini gimana? 2 kali ganti kok masih ada jarum pentul. Tanyain, kok bisa ada jarum pentul di atas mangkok? Soalnya dia mari breakfast, anak dondongnya dari taplak, itu dia taruh di atasnya mangkok. Asal ngambil mangkok. Kok ya gak gitu loh, rasanya kok ya aneh ya. Maksudnya dia nuang jelly, nuang apa itu kan ya mesti ketok. Ada jarum pentul. Mungkin karena sibuk ya, mungkin gak ketok. Jadi sampai marah-marah terus biar harus gak usah dimakan terus. Ya, oke, next. Dia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Oke, apa sih itu artinya? Kalau kerja sakit-sakit, kalau males, sakit-sakit terus pokoknya. Ya, pokoknya kaki juga ngawur ya. Oke, 28. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Nah ini kita semua menang toh, kayak misalnya kita dipuji, ya toh. Tapi kita harus lakukan dulu. Kita harus meyakinkan bahwa anak-anak itu bahagia di dalam keluarga kita. Apalagi kita sebagai mama harus bahagia.
suaminya juga memujinya. Oke, 29. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau memuji mereka semua. Apa itu artinya? Bisa menjadi teladan, berdampak bagi sekelilingnya. Beberapa minggu yang lalu artinya berdampak. Kita dapat berdampak terhadap sekeliling kita. Nah, itu kita harus benar-benar menjadi pelaku firman. Hidup kita harus berdampak. Hari ini Ciset berdampak membuat kita cantik, ya. Kita berdampak. Apa hari ini Bu Deborah berdampak? Hari ini kita bisa kenyang. Nanti ada cowoknya banyak. Tapi dengan titik, dengan jeruk kita berdampak. Kita makan jeruk supaya kita tambah vitamin C, bisa glowing, tidak perut. Ya, tadi ya, ya. Oke, penutupan ayat 30, silakan. Kecantikan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tapi istri yang takut akan Tuhan dikasihi. Nah, ini adalah intisari dari dari inner beauty. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan itu dipuji-puji. Ini loh, kita hari ini belajar karakter istri yang cakep. Kita harus punya karakter istri yang takut akan Tuhan. Itu akan dipuji. Kita harus menjadi istri, menjadi mama, itu yang memberi contoh kepada anak, kepada suami, supaya kita tetap berharap sama Tuhan, kita percaya sama Tuhan. Kita tiap hari di meja makan ngomong, percaya Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu loh mengasihi kamu. Kamu minta apa Tuhan juga kasih. Ya, oke. Penutup Pak. Nah, ini sarinya ya. Istri yang cakap, ayat ini melukiskan istri dan ibu yang ideal. Ini adalah ayat-ayat ini melukiskan istri yang ideal itu kayak gini, ya. Seluruh hidupnya tuh berkisar pada ketakutan yang menghormat kepada Allah. Nah, belas kasihan bagi mereka yang mengalami kekurangan, serta kesetiaan dan kasih kepada keluarga mereka. Semua cita-cita yang diajukan di sini mungkin tidak digenapi dalam seorang istri atau ibu. Mungkin kita nggak bisa menggenapi Amsal 31 ayat 10 sampai 30, nggak bisa, ya kan? Tetapi setiap istri bisa berusaha untuk melayani Allah, keluarganya, dan sesamanya. Jadi hidup kita berdampak ya dengan sesamanya. Kita harus vertikal dan horizontal, ya. Kemudian dengan kemampuan dan sumber-sumber daya yang diberikan Allah kepadanya. Tuhan pasti memberikan kita talenta. Tuhan pasti memberikan kita sumber-sumber daya. Itu pasti. Tidak mungkin Tuhan tidak kasih kita. Pasti kasih, ya. Cuma tinggal kita ini mau tidak mengelola, mau tidak kita melakukan, itu aja, ya. Next Pak. Nah, ini kita Efesus 5 ayat 22. Ini yang harus menjadi pedoman kita juga. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Mau tidak mau harus tunduk. Tidak mau lo, tapi bojomu orang melebel. Titik jari Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Titik. Tidak ada. Lek bojomu api, lek bojomu ngasih duit, lek ini lek tidak ada. Titik mau api, mau elek, mau medit, mau royal, tunduk. Ya, oke. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Ya, jadi kita jadi istri harus berakal budi karena itu adalah karunia dari Tuhan. Oke? Kesimpulan, jadilah wanita yang memiliki inner beauty. 1, baca rame-rame ya. Oke, 1. Wanita 1, 2, 3. Wanita yang sudah beres dengan dirinya sendiri. Kedua, tidak menyimpan hati. Ketiga, Dapat berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. keempat, Dapat mengampuni diri sendiri dan orang lain. kelima, Menjadi wanita yang utuh menjadi diri sendiri. keenam. Tidak mencari pengakuan dari luar pujian dari orang lain. Oke, thank you. God bless you. Wah, luar biasa ya. Thank you, Cecily.
buat sharingnya luar biasa sekali. Hari ini kita pasti semuanya dapat pengetahuan-pengetahuan yang baru yang membuat kita semakin bersemangat untuk membangun inner beauty dan outer beauty-nya juga akan menyusul ya dari usianya. Oke, sekarang saatnya kita akan Q&A. Boleh? Ada yang mau bertanya? Sudah jelas semua ya, tinggal prakteknya ini kayaknya. Oke, saya sangat berkati sekali hari ini bahwa banyak sih tadi yang disampaikan, tapi saya masih ini dalam hal ini apa yang malam-malam bangun gitu ya. Itu yang jadi saya pergumulan saya sekarang ini ya. Kalau tidak dikasih gitu loh, saya pengen melakukan banyak hal di malam hari, tapi suami saya tidak pernah mau kasih. Tapi saya harus tunduk kata firman Tuhan ya kan. Karena memang saya tahu pada umumnya ibu-ibu itu malam yang enak kerjain sesuatu itu yang beres-beres segala macam. Tapi karena memang Tuhan bilang harus duduk, saya pakai misi mandi. Oke, saya gantikan misi mandinya. Ada yang mau bertanya bisa nanti? Cukup? Tinggal prakteknya ya. Semoga kita bisa lebih semangat lagi. Yang sudah bagus ditambahin lagi semangatnya supaya lebih lagi kita cemerlang sebagai anak-anak Tuhan. Oke, sebagai seorang ibu yang bijak dan sebagai seorang istri sebagai penolong bagi suami kita. Oke, dilanjut aja ya Bu Sher. Oke, sekarang saatnya kita akan outer beauty-nya. Tepuk tangan buat Bu Sher. Oke, tadi kita sudah membahas inner beauty ya, inner beauty yang luar biasa gitu ya. Suami bocek no kita tetap harus tenang nih gitu ya. Tadi Bu Ar ngomong kalau saya mau ngerjain sesuatu malam gitu tidak boleh sama suami. Malam itu jaganya suami. Siang itu baru boleh bersih-bersih gitu Bu Ar ya. Kalau bersihin yang lain ya tidak tahu lagi gitu ya kan. Nah ya. Jadi kita harus tahu maunya suami. Oke, sebelum saya memulai, saya akan sedikit sharing. Ada satu cerita, ini beberapa tahun yang lalu sebelum COVID. Ada seorang taci-taci datang ke saya usia sekitar 50-an. Dia tidak pernah, bukan langganan saya. Maaf saya cerita, saya backgroundnya bridal. Make up bridal, gaun bridal. Mungkin ada yang belum tahu ya. Taci itu datang ke tempat saya sekitar 5:30. Biasanya kalau orang mau ke pesta datangnya jam 3, jam 4, paling telat jam 4 gitu ya. Untuk prepare dia mau make up. Dia datang 5:30, saya sudah mau tutup gitu ya. Bridal saya sudah mau tutup, dia datang. Seperti ini tadi, kalau namanya cuan harus diterima. Benar ya? Singkat cerita saya make up dia. Dia datang dengan pakai baju yang agak sudah kurang gitu ya, daster yang kurang gitu ya kan. Tapi naiknya apa tuh? Naiknya apa? Terus sambil make up itu kan sambil cerita-cerita nih ya. Singkat cerita dia bilang gini, Cik, buatan aku malam hari ini yang cantik. Karena ini aku terakhir menghadiri pernikahan ponakannya suamiku. Aku hadir di tengah-tengah keluarga suamiku. Setelah itu besok suamiku tanda tangan surat cerai dan kita cerai. Suami saya bilang tunggu sampai ponakannya menikah, besok saya tanda tangan. Saya sempat kaget, saya sempat kudu nangis gitu ya. Oke, singkat cerita saya make upin dia yang cantik, bahan-bahan make up saya yang bridal itu saya keluarkan semua. Pada dari perhitungan saya gitu ya kan. Saya keluarin semua, terus gak apa-apa lah gitu ya. Saya suruh pegawai saya nang rambutnya yang bagus. Singkat cerita, besok pagi dia kirim saya, sopirnya kirim saya piring set Vicenza, tahu ya? Vicenza itu piring set yang muat, ya. Saya sampai kaget, saya telepon, Cik, apakah Cik salah kirim? Saya bilang, apakah Cik salah kirim? Dia bilang, enggak, itu memang buat Cik Audi, dia panggil saya Audi. Karena brand saya namanya Audi, dia panggil saya Audi. Tidak, itu memang buat Taci. Kemarin sudah dibayar. Tidak apa-apa, itu buat Taci. Kenapa Cik? Cik, ada waktu enggak nanti siang? Saya ingin menjemput Taci makan sama saya.
oke nggak apa-apa. Kalau minggu Seninnya tuh sawah tutup ya, saya berangkat. Dia cerita, dia bilang gini, anak saya itu di Amerika semua, sekolah di Amerika sejak dari SMA. Wow, dari SMA sekolah Amerika. Gitu ya. Jadi keuangan saya itu saya bukan orang yang kurang, tetapi saya ini ngirit, dia bilang, supaya anak saya 3 itu bisa sekolah di Amerika semua. Gitu. Anaknya perempuan sama laki. Jadi saya ini ngirit sih. Singkat cerita suami saya berkantor sama sekretarisnya. Biasa, ya kan? Nah, ngirit sih. Oh ya, nggak apa-apa. Orang ngirit kan, ibu-ibu nek ngirit ini kan 12. Kantor itu semua welang terus ya kayak. Kalau ini menurut ya kan? Nah, itu dia ngirit gitu ya kan? Saya nggak pernah beli baju dari Sinja. Wow, saya tuh gitu ya kan? Ya kan? Nah, bela itu nek iso dijahit meneh enggak mana gitu ya kan? Saya nggak pernah beli daleman, dia bilang gitu. Daleman begini sampai kemudian dia bilang gitu, ya kan? Saya tuh ngirit sih demi anak-anak saya bisa berangkat. Dia bilang seperti itu. Coba lihat ya. Ya, jadi dia nggak pernah beli bedak, dia nggak pernah beli lipstick, dia ngirit baju tidur itu wes melembung apa nih, mata melembung, ya mata melembungan tidur, ya. Terus tadi malam sih saya hadir di pesta, ada mertua saya, ada ipar saya, ada saudara-saudara suami saya, mereka bilang wow, ini kok mau cerai, ngomong gini sih sama suami saya. Pagi ini suami saya tak saudara di surat cerai, dia bilang balik aja. Luar biasa. Saya bilang, sih, ayo tak make over. Saya bilang gitu. Saya dandani dulu hatinya, karena pelitnya luar biasa. Ya, saya makan di PTC, saya ajak dia ke Matahari, saya ayo cik udah depan. Saya nggak bisa, saya begitu. Masa aku mau aja, saya nggak beli, ayo cik dulu. Saya beli. Maaf ya Pak, anggap baik Bapak ada. Saya beli, ayo cik ya. Akhirnya singkat-singkat dia beli. Terus cik, nanti kalau di rumah pakai apa? Ya pakai baju kayak kemarin itu. Tahu saya itu. Oh, Bapak keren gitu. Oh, bagus. Pelan-pelan, nggak boleh disompakin gitu kan. Ayo cik, ganti atasan sama bawahan kaos sama tangannya. Kamu lakukan. Kita semua masih muda, ya kan? Ya, jadi atasan sama bawahan, celana pendek, masih punya. Ya nggak punya nih, ayo beli, saya belikan semua Matahari. Ibu-ibu tahu, barang Gojek ini mahal. Aku boleh insecure gitu ya kan? Saya bilang nggak apa-apa sih, ayo nggak apa-apa, Terus singkat cerita. Dia les make up di saya. 7 hari dia datang sore, saya make up. Beli alat make up itu nggak mau yang mahal. Nggak apa-apa, nggak semua alat make up itu mahal. Ya kan? Beli yang murah-murah, yang FIFA, yang apa, nggak apa-apa saya bilang gitu. Ayo, les make up. Singkat cerita, ibu-ibu berselang 2-3 bulan, dia ngajak saya makan lagi, dia bilang gini, nih, aku kan siapa, kamu mau minta apa? Kamu mau minta apa? Kenapa sih? Aku mau karena apa? Karena aku merubah semua paradigmaku. Aku tidak mau bojoku dari orang. Aku merubah penampilanku. Aku merubah semuanya. Jadi kalau makan siang orang bohong ya bohong no. Wes kalau masak kok bagi kecap nasi goreng kamu tidak ada bohong ya makan bohong no. Orang gedang-gedang ya gedang-gedang kok. No moment itu apa dan teman-temannya tak juga juga. Jadi dia sekarang tidak dia soleh masak, dia sekarang mulai berdandan. Jadi make up itu bukan untuk kita sendiri, ya, tapi untuk orang lain juga, terlebih untuk suami. Kalau kita seringkali tidak itu yang sering terjadi itu seperti ini, ya. Kita itu dandan apa adanya, gitu ya. Pergi itu apa adanya, gitu ya kan? Ya satu yang ini, karena belum apa ya
ya wes gini. Mungkin ada teman-teman yang sering lihat saya pun juga demikian gitu ya kan. Anehnya kalau kita nggak berdandan kita ketemu banyak teman. Ya kan? Kalau kita berdandan ngombol situ aja nggak ketemu. Ya apa saya kok ya kan? Ibu, mari kita seperti tadi ini ngomong, benahi yang di dalam, benahi paradigma kita, benahi emosi kita. Nggak usah simpan-simpan itu yang di dalam. Yang di luar kita harus berdandan. Kita kalau berdandan itu ngajinya apa itu? Kita lebih pede, ya kan kita jadi lebih apa ya saya kalau ngomong ya, lebih bisa menata, jadi ya menata cara bicara kita, menata emosi kita. Karena kita berdandan, ya itu ya kita mau belajar berdandan ya. Singkat cerita dia berdandan itu 7 hari. Plus makeup saya itu bisa dandan yang natural, bisa dandan yang untuk makeup malam, makeup pagi, makeup siang, makeup pesta, dia bisa berdandan semua. Jadi looknya tuh berbeda-beda. Jadi suaminya ngomong saat gini sama dia, aku nak lihat lu sekarang ya, seneng kok muka kayak gini, selasa kayak gini, saya ada bojo itu, gitu ya. Jadi tidak jadi bercerai, si sekretarisnya dikeluarkan, itu luar biasa. Ya kan, asal kita mau, tidak ada orang yang bisa berdandan, mau kita perempuan, ya kan, kita bisa berdandan, kita bisa lebih. Amin. Kalau saya share gini mungkin tak bisa kita tidak mulai. Ya, oke, ibu boleh keluarkan alat makeup yang ibu punya. Nanti kalau mau tanya boleh langsung angkat tangan aja. Oke. Saya akan minta tolong satu sister kita yang luar biasa, Sis Yen ya. Saya akan makeupi Sis Yen ya. Oke, beri tepuk tangan dulu. Jadi kita sambil praktek ya ibu, boleh dikeluarkan semua. Mungkin ibu-ibu bisanya beli, tapi tidak bisa dipakai. Waktu mau dipakai bisa kos kabel, bisa dipakai, gitu ya Pak ya, gitu ya. Ayo dikeluarkan. Apa yang ibu-ibu belum punya, gitu ya kan? Permisi ya Cik. Kursi panas. Ini mukanya Ci Yen ini benar-benar perfect ya, benar-benar perfect ya. Matanya sudah besar ya, sudah cantik gitu ya kan. Coba saya koreksi. Misi ya Cik. Oke, Ci Yen punya mata yang besar, tapi lipatan matanya jadi kecil, jadi tipis. Yang pertama, ibu-ibu harus perhatikan. Saya bawa spot. Kita mata-mata usia 40 ke atas itu kebanyakan turun. Saya bawa skot, ibu-ibu boleh coba sendiri skotnya. Kita akan mulai pakai skot. Teman-teman, kita sepakat dulu ya. Yang di atas, kelopak atas itu nomor 1 ya. Ini kita sepakat supaya nanti kalau kita bikin eyeshadow itu kita tahu ya. Yang kelopak bawah itu nomor 2 ya. Yang ujung di dalam sini itu nomor 4. Yang di belakang itu nomor 3. Kita sepakat ya. Ayo teman-teman dicoba bikin spot dulu yang bagus. Ayo ibu-ibu dicoba pakai spot yang matanya lipatannya sedikit kecil, boleh dicoba. Untung di sini ada mejanya. Sudah dapat bisa bikin enggak? Yang nggak bisa bikin kasih saya tahu, saya akan tempelkan. Jadi tempelkan, ngomong aja di sini. Yuk. Iya ya, kita tidak
lupa. Ada lagi? Oke, kita belajar pakai skot. Sudah? Ada yang nggak bisa pakai skot? Sudah ya? Oke, yang kedua kita kasih primer, Bu. Primer ya. Primer ini untuk eyeshadow supaya nempel lebih lama dan tidak geser. Ya, kita pakai ini. Mereknya apa? Ini makeover boleh. Kalau enggak punya ini gimana, Bu? Cushion boleh, CC cream boleh, foundation boleh, tapi sedikit pakainya jangan demblok. Ya, kalau ini fungsinya eyeshadow supaya nempel sempurna, enggak geser. Gitu ya. Yang bisa bantu yang enggak bisa. Nah, seperti ini ya. Oke, kita pakainya sedikit. Kita pakai sedikit ya, jangan dibuka dulu. Ayo ya, dicoba sama-sama. Jangan takut nggak bisa. Ya, atau diisolasi, nutupi. Ya. Nutup isolasi ya. Kalau bisa jangan dibuka dulu, soalnya nanti nempel. Ibu-ibu yang nggak punya eyeshadow yang dipakai ini, yang dipajang ini, yang mahal-mahal. Kalau ibu-ibu belajar pakai punya Wardah. Ini saya beli murah banget. Saya beli mungkin 80.000 atau berapa. Ini pigmented sekali. Ya, jadi nggak usah yang mahal. Cantik bukan mahal, tapi cantik perlu kemauan. Amin. Ya, yang Wardah. Warnanya yang ini ya. Ya, nomor berapa sih? Awalnya sih. Enggak ada itu nomor ini. Di foto boleh deh ini. Ya, nanti shade-nya ini paling bagus soalnya. Wah, itu sudah kayak pensil warna itu. Tapi dipakai apa enggak? Ayo. Ibu-ibu enggak perlu punya eyeshadow 3, 4, 5, 6, enggak perlu. Punya satu aja cukup pokok dipakai. Setengah 10 Ada. ketemu si Rosa, tapi lobinya bisa beda. Ya? Sunset brown, namanya sunset brown Wardah ya. Ini bisa di shoot warnanya. Ya, ini warnanya ya. Oke. Kita di sini punya makeup pagi, kalau berangkat LOF pagi ya. Kita punya makeup siang ya. Kita punya makeup malam, kita punya makeup pesta. Jadi jangan semua makeup sama, nanti mukanya ibu-ibu sama terus gitu ya. Ibu-ibu perhatikan saya kalau makeup pagi itu berbeda, malam itu pasti berbeda gitu ya kan. Jadi kita bikin look kita itu bisa berbeda-beda, panglingnya banyak gitu. Rupa kita bisa jadi 7-8 rupa gitu, karena kita pintar makeup ya. Oke, kalau makeup pagi Bu, apa yang harus kita lakukan? Makeup pagi itu warna hangat. Apa itu warna-warna hangat? Coklat itu ada berbagai macam coklat ya. Coklat yang paling muda aja ya, yang paling muda ya. Yang kedua, kalau nanti kita perginya mungkin
jam 1 siang agak sedikit ditambah merah sedikit. Merah itu juga banyak, jangan merah yang ngejreng gitu ya kan. Merah yang soft. Kalau di sini saya sering pakai yang ini. Yang ini ya. Yang ini. Ya, kalau pagi saya pakai yang coklat ini, kombinasi ini cukup. Yuk kita bikin makeup pagi. Ya, makeup pagi semua. Yuk, warnanya coklat ya. Saya enggak ngajari ibu-ibu pakai Chanel. Chanel nanti ibu-ibu bengok ke suaminya Chanel gitu. Suaminya angkat tangan gitu ya kan. Pakai yang murah tapi bagus ya. Kita isi di yang oh enggak kelihatan ya sebentar. Kita isi cukup di dalam ya, lipatan dalam tadi nomor 1 kalau itu kondisinya itu namanya nge-crack. Di nomor 2. Ya, di nomor 2 ya, kita fullkan dari ujung ke ujung. Ya, dari ujung ke ujung itu warna coklat, ya. Warna coklat. Yes, itu makeup pagi. Warna gelap. Di nomor 2 dari ujung ke ujung. Dan dibaur sedikit aja, agak ke atas sedikit coklatnya, dibaur sedikit. Ya. Ini bagi teman-teman yang nggak ada lipetannya pun bisa. Kelihatan? Iya, kelihatan. Ya, full ya. Nah, sisa warna dari kuas ini bisa dikasih ke atas sedikit. Sedikit ya, nggak usah sampai atas ini, nggak usah. Oke, jelas sampai sini jelas. Ayo kita belajar bikin. Untuk mata-mata yang kecil, yang nggak ada lipetannya, mau main aman, itu pakai coklat. Itu main aman, ada lipetan, nggak ada lipetan, gasak coklat itu aman. Itu warna pagi. Ada yang mau ditanyain? Itu tadi coklatnya full ya? Nomor 2 itu full ya? Ya, full. Nomor 2 full ya. Oke. Ada pertanyaan? Bisa? Bisa ya? Bisa ya? Ada yang mau ditanyain? Kayak Helena? Ya. It's okay. Coklat aja enggak apa-apa. Ya. Bisa, concealer bisa. Concealer bisa. Kalau foundation nggak bisa ya? Foundation bisa, tapi yang tipis saja ya. Kalau pakainya yang tipis. Ketat tipis saja. Karena foundation itu kalau kena minyak geser. Ya. Oke, sekarang kalau kita mau make up-nya, agak nanti jam 1, jam 2 ya. Apa yang harus kita lakukan? Kasih merah sedikit. Kasih merah sedikit di ujungnya ya, di ujung. Supaya apa Bu? Kesan merah supaya ketok seger. Bisa di zoom lagi Pak, deketin lagi. Ada merah di ujung. Ibu-ibu, yang sering kejadian apa? Kita kalau eyeshadow itu sampai blobor ke bawah-bawah. Kelihatannya matanya tambah turun. Ibu-ibu punya ini enggak?
sembuarang, kartu sembuarang. Punya? Tak ajari tipsnya mau? Ya, gini. Supaya nanti make up-nya nggak blobber, nggak kesini-sini. Orang kalau make up pakai kuas, itu biasanya kan berat kesini-sini kan. Pakai ini ibu-ibu. Ini ditap ke sini, ujungnya ini kartu ketemu sama alis. Terus cara kuasnya gini, dari luar ke dalam. Nah, dibuka, ini akan jadi shape. Narik gini, kelihatan narik gini. Karena kalau sudah 40 tahun ke atas pasti ada yang turun, gitu ya. Oke, kelihatan ya, lebih segar kanan kiri berbeda. Saya akan bikin satunya, nanti kalau sesian dimarahi. Ya, perhatikan cara saya bikin ya, kartu ini bermanfaat ya. Dari luar ke dalam ya. Lihat, dia akan jadi shape. Kelihatan enggak? Dia akan jadi shape ya. Dia akan garis gini. Ini akan tampak mata naik. Ya. Oke. Kalau sekarang kita mau perginya sore, ya. Tadi kalau makeup pagi itu coklat full. Kalau agak siang kasih sedikit-sedikit merah di ujung boleh supaya kesannya lebih fresh, lebih seger, ya. Kalau sore hari apa yang kita lakukan? Kasih sedikit glitter, kasih sedikit simmering ya. Ini ya, coklat ini boleh ya. Coklat yang ini boleh. Tadi kan yang pertama pakai yang ini. Yang siang tambah ini, yang sore tambah ini sedikit. Di mana Bu tambahnya? Tambahnya di area dalam dan atas ini ya. Sedikit. Ibu-ibu kalau mau tanya boleh. Oke. Kalau ini makeup pagi kita sudah belajar apa? Makeup pagi, makeup siang, makeup sore, makeup malam. Ya, kalau sudah begini kita belajar step-stepnya. Makeup malam, kita mulai dari eyeliner cair, ya. Eyeliner cair, Bu, eyeliner cair itu yang mana? Beli yang mana? Kalau saya mampu, ibu-ibu beli yang punyanya YSL itu bagus. Tapi kalau ibu-ibu mau sekedar belajar, punyanya Wardah juga bagus dan punyanya Maybelline kuning ini juga bagus. Ya, ini harganya nggak sampai 100. Ya, kita akan belajar. Bu, bikin eyeliner itu gimana? Ibu-ibu, sebentar saya tak pinjem. Eyeliner itu ujungnya di shape. Ingat saya? Di shape ya, di shape ke atas. Kelihatan ya? Iya, itu ya. Kalau bikin eyeliner di shape ke atas ini ya, itu dari saya. Di shape ke atas ini, ya, ya, di shape ke atas ini. Jadi matanya naik, jadi bisa bikin. Nah, ke atas ini ya, ke atas seperti ini ya, ya, dijentit ke atas ya. Oke, sudah bisa. Ya. Ya, bawah itu nanti saya ajari. Ini atas dulu. Bawah nanti ya.
ya, step by step ya. Kita belajar atas dulu. Spidol. Ya, yang cair ya. Malah sudah spidol. Sudah? Ada yang belum bisa? Saya ajari yang belum bisa. Bisa? Kurang panjang? Kurang saya. Enggak apa-apa panjang. Ya, ibu-ibu seringkali ibu-ibu bikinnya itu ngikuti garis mata ini ya. Mata yang melorot dimelok tambah melorot gini, ya kan? Ya, jadi jangan ikut garis matanya. Yang gambar mata. Ibu-ibu, ini kan garis mata ya. Ya, jangan diikutin turun melorot gini. Tapi sampai sini langsung ditarik ke atas ya. Ngerti ya? Jadi jangan diikutin melorot melorot gini, tapi di shape ke atas gini. Oke? Sudah? Ya. Iya, Bu. Iya. Pakainya kacanya di bawah. Kenapa kok harus kaca di bawah? Supaya kita ngangkat begini. Kalau kaca gini kita nggak bisa. Kacanya harus di bawah. Ya otomatis ini naik kan? Ini naik. Pakainya dari ujung depan ke belakang ditarik. Ya. Kalau teman-teman kacanya seperti ini nggak iso. Kacanya harus di bawah. Ya. Kacanya harus di bawah supaya mata kita narik ke atas gini. Ya. Saya lanjut bisa, saya masuk ke bulu mata bisa. Ini buat makeup malam ibu-ibu, arisan, malam, mendampingi suami ke FGD gitu ya. Cukup pakai ini aja, ya. Tapi kalau mau ke pesta kita harus belajar pakai bulu mata, ya. Teman-teman, saya tidak menganjurkan teman-teman pakai bulu mata yang apa extension eyelash lah apa bukan saya melarang ya, tapi banyak cerita ini lem hanya dipakai untuk kita saja, tapi kalau di tempat-tempat seperti itu lemnya berganti-ganti orang. Dan yang perlu diperhatikan, kita ini ada cairan loh. Mata ini mengeluarkan cairan kan, sama seperti ludah. Jadi bakteri itu bisa menular. Saya cerita ya, teman saya pakai bulu mata palsu, apa sih namanya itu? Eyelash. Singkat cerita, malamnya perih luar biasa. Dan hari ke hari itu jadi kayak bisul. Bisulnya tuh di dalam mata, jadi nggak bisa dilihat, jadi matanya kulitnya harus dibuka seperti ini, infeksi. Singkat cerita dia ke dokter mata sini harus operasi, bla bla bla, dia operasi ke Singapura, habis 68 juta untuk satu mata. Dan habis di situ sampai sekarang matanya korneanya buram. Ya, punya saya jalan. Ya, oke, makasih jalan.
Ya, jadi gitu ya teman-teman. Kalau bisa jangan pakai. Kalau kita bisa pakai yang lepas pasang itu lebih baik. Kita pakai yang itu saya tidak melarang. Cuman kalau kita pakai itu kita tidak bisa bersihin mata loh. Betul apa betul? Bayangkan kita tidak bisa bersihin mata. Itu kuman, bakteri apa? Tidak numpuk di situ. Ya? Iya, sekarang ada yang pakai magnet itu. Boleh, kalau pakai magnet boleh. Yang permanen maksud saya, yang saya tidak ini. Oke, bulu mata kita pakai lem. Lemnya apa Bu? Semasa saya kerja ini paling bagus, expert. Ya, ini paling bagus, paling lengket 2 hari nggak dilepas ya nggak lepas. Ya, bulu mata. Bulu mata ya ibu-ibu, lihat pestanya. Ya, kalau pestanya di ballroom boleh pakai yang boleh ya. Kalau pestanya hanya makan malam biasa ibu-ibu pakai yang gini, itu iso kayak ngendek Grab. Iso kayak barongsai gini ya. Jangan ya ibu-ibu ya, kita pakai yang senatural mungkin, yang kecil ya, yang ininya kecil, yang panjangnya kecil, enggak usah terlalu lentik. Tapi kalau kita mau ke pesta yang ballroom, jangankan 1, pakai 3 pun boleh. Ya, ditumpuk ya. Oke, kita mau belajar yang natural. Natural kayak apa, Bu? Yang seperti ini natural. Ini natural, bagus sekali ini. Enggak terlalu panjang, ya, tapi lentik. Beli di mana sih? Beli di Expert juga. Oh no, ini bukan punya expert. Punya di Pengapon. Pokoknya jangan yang terlalu lentik. Di foto boleh deh. Boleh ya foto ya. Pokoknya yang kayak gini. Ini foto. Ini mereknya wes orang. Gak tahu masih ada apa enggak. Iya. Oke? Teman-teman, kalau pakai bulu mata, ngelepasnya, oke ya, ngelepasnya itu barengan, jangan diklentek ya, barengan. Lepasnya seperti ini, ambil tengahnya dulu. Nah, ya, jangan dari ujung gini terus dikeluentek gini, jangan ya. Lepasnya tengahnya dulu. Nah ya, seperti ini ya teman-teman ya. Dan kalau bulu mata itu pasti di ujungnya sini ada lebih. Ekornya dipotong. Ya, ekornya dipotong. Ini tadi saya sudah potong. Teman-teman, bulu mata itu bisa lihat ya. Bulu mata itu ada pendek dan panjang. Yang di dalam yang mana? Yang di dalam dekat hidung yang mana? Yang pendek ya, jangan kualik. Ya. Yang pertama yang harus kita lakukan, perhatikan saya lem. Ya. Bu, lemnya pakai yang mana? Perhatikan saya ngelem. Kalau ibu-ibu ngelem di tulangnya, tulang bulu mata itu pakai yang di gagangnya. Supaya enggak over dan supaya enggak jebret. Oke, seperti ini, ya. Nah, oke, kita taruh dulu biar dia agak kering. Nah, kita aplikasinya kayak pakai eyeliner tapi enggak usah pakai gunting. Ya, Pak ya.
ganjel? Nanti by phone. Jabri. Tuh, hari ini Oke. kan biasanya kan ada diskon ya. Enggak ya. Kalau kita nempelin bulu matanya bener itu enggak ganjel itu. Ya, enggak ganjel. Yang ganjel itu yang nyocok itu di depan biasanya. Itu kita enggak gunting. Ekornya itu kita enggak gunting. Padahal itu harus digunting. Ini guntingnya mapak atau kaki? Harus mapak. Iya. Biasanya ada ekornya, tulang dari bulu mata itu ada ekornya, kanan depan belakang, gunting. Ciyen ganjel enggak ya, ringan. Ya. Jadi kalau kita nempelinnya benar itu pasti ringan. Terus habis gitu kita nempelnya di mana? Di atasnya eyeliner apa pas eyeliner? Itu pas eyeliner. Bu, eyelinernya kan ketutupan. Yes, atasnya kita apply lagi tipis. Atasnya bulu mata di-apply tipis. Kalau enggak mau ya sudah enggak apa-apa. Sudah, tulang bulu mata itu mewakili eyeliner. Jadi seperti Yen, boleh lihat kamera, berbeda ya. Yang pakai bulu mata lebih besar ya. Caranya kita naikin bulu mata gimana? Kita pakai ini. Ya, jangan pakai kuku ya, pakai ini jempolnya ini. Ini Tuhan ciptakan persis seperti lengkungan mata. Wow. Ya? Ya. Oke. Dinner ya. Ya. Iya. Dinner ya. Pasang bulu mata Ya. sama pasang Scott lens Scott mata. Scott mata. Itu yang bener itu pasang bulu mata dulu atau baru Scott lens atau Scott lens baru bulu mata. Gini ya Ibu. Ini ada teknik, itu namanya jahit mata. Kalau jahit mata, itu kita pasang bulu mata dulu sampai 2 layer. Sampai kulit ini tipis. Kulit ini kan tebel. Kulit ini tipis dimasukkan terus sampai 2 bulu mata. Otomatis ini tipis. Kalau tipis pasang Scott sekali langsung masuk. Tapi kalau kita sehari-hari, tidak usah dijahit Bu. Kalau dijahit terus-terusan bulu mata kita ikut merotol. Oh, jadi bedanya cuma itu aja ya? Ya, itu kalau, tekniknya. Kalau apa namanya make up tebal, itu bulu Bulu mata dulu, dulu, baru Scott ya. Scott. Nah, Ya. kalau Sehari-hari ini Scott dulu baru gimana? Yes, gitu ya. Oke. Kalau kita nanti misalnya makeup wedding, itu yang perlu bulu mata dulu masukkan sampai 4 lapis. Masuk 4 lapis, otomatis kan kalau masuk 4 lapis kan kulit ini kan jadi tipis kan, jadi tidak budek ya. Nah setelah itu masukkan Scottnya langsung terbentuk sempurna. Jadi kalau kita Scott dulu nanti kan ditimbang kanan kiri nggak sama, bingung gitu ya kan. Oke, kita akan mulai lagi untuk yang sebelah. Apa sebelah ini aja? Nanti saya dimarahi Pak Guru ya. Oke. Dari mana ibu-ibu kalau tulangnya kita pakai lemnya di batang lemnya. Di batangnya ya. Kenapa kok enggak di sini? Sini ini jembret ya, harus di batangnya. Oke? Bu-ibu ada pertanyaan? Bu? Ke eyeliner? Yes, yang dipakai kuas ya eyeliner. Oke, kita akan tempelkan. Lihat gambar. Tengah dulu, depan, belakang ditarik dikit. Berapa ini? Berapa ini ya?
Waduh, nanti saya kasih nomor rekening. Oke, ya, ini kita buat makeup malam, ya. Terus makeup malam itu atasnya sudah cetar, bawahnya ibu-ibu ya, atasnya sudah oke, bawahnya harus dikasih eyeliner. Cuman eyelinernya jangan eyeliner cair, ibu ya, blobor. Harus eyeliner pensil yang gel. Makeover boleh. Ini enggak sampai 100 juga. Ya, makeover enggak sampai 100. Jadi cantik itu enggak asal botoni. Iya. Wes ya, awas ya kok FGB apa full gospel maneh gak anu ya. Lihat atas. Oh iya LOF. Ya. Teman-teman, yang gambar mata tadi kita akan bikin di bawah ya, di dalamnya sini ya. Ya. Di dalamnya halus-halusnya mata nih loh. Ya. Di zoom boleh. Oke. Ya. Jangan nangis ya, jangan nangis. Ya. Beda ya, kanan kiri beda ya. Yang sini kelihatan lebih bulat, lebih bold. Ya kan? Oke. Yang satu. Oke. Ya. Ini makeup malam, ibu-ibu ya, makeup malam. Ibu-ibu, yang jadi masalah antara eyeliner bawah dan eyeliner atas itu ada jarak. Permisi, boleh di zoom Pak? Bukan. Ya, antara bawah dan atas ini ada jarak. Kita perlu yang seperti ini. Kuas kecil yang miring. Ya, kita kasihnya di, karena saya enggak bawa yang hitam, saya pinjam. Di dalam mata itu nggak usah sampai pojok. Ya ini tak garap no. Aku tolong buka. Gitu ya. Oh ini. Pojok dalam. Pojok dalam kenapa kok enggak saya kasih eyeliner? Karena matanya Ibu Yen ini sudah belok. Jadi kalau saya pakai full itu jahat. Jadi saya pakai di ujungnya sini sedikit. Tapi untuk mata yang kecil perlu pakai full. Ya. Kalau ini bisa pakai untuk makeup pesta. Oke. Ya, kelihatan ini narik kan? Ya. Kelihatan yang sini ini lebih narik, ibu-ibu. Karena saya bikin shape di atas ini ya. Ibu-ibu, seringkali kita beli eyeshadow tapi tidak bisa dipakai karena kering, atos. Apa yang harus kita lakukan? Kuasnya dibasahi. Basahi sedikit kuasnya. Oke, ibu-ibu, apa gunanya sih make up itu eyeshadow yang putih? Tadi saya kan sudah kasih tahu ya, ini untuk pagi, menjelang siang kasih merah sedikit, menjelang malam kasih ini, ya kan? Ini gunanya untuk apa? Ini highlighter, untuk sesuatu yang menonjolkan, ya. Pakainya di mana? Pakainya di sini. Bawah alis.
makeup kita sudah jadi. Oh, alis. Alis ya. Siapa yang enggak punya alis? Saya. Alis ya, ibu-ibu, ada yang sulamnya sudah habis. Tinggal kerangka-kerangkanya alis ya. Alis ini agak sulit ibu-ibu ya. Tapi ayo kita belajar. Alis ini ngukurnya seperti ini ngukurnya. Sulit karena apa? Tulang kita ini tuh nggak sama. Ada yang sedikit nongol, ada yang ini nggak sama. Bisa sulit ya, tapi kita mau belajar ya. Undang saya ya. Ngukurnya alis, ayo ngukur alis yuk. Dari ujung cuping hidung ke mata, itu awalnya. Ya, ke mata. Oke. Yang kedua untuk tinggi gunungnya 3/4 mata. Ini harus tinggi, paling tinggi. Ujung akhirnya harus di mata sini. Nah, saya ulang. Depan harus di mata dalam ya. Gunungnya di mana? Di 3/4 mata. Ini titik paling tinggi. Ya. Ekornya di mana? Di sini. Jadi ekornya dia kurang panjang. Ini satu sulam. Saya koreksi aja. Ibu, kalau sudah pakai bedak, kulit ini jangan langsung ditempelin di sini ya. Nanti ngekrek. Ngekrek itu apa, Bu? Longsor, bekas, ya. Jadi ditatai. Ini perhalus. Oke. Face-nya Ciyenyen apa yang berbeda? Kalau kita bikin alis itu tinggi, ada gunungnya, muka kita lebih panjang. Kanan kiri, pasti yang sini lebih panjang. Betul enggak? Ya kan? Karena apa? Ini ada gunungnya di sini. Ya. Kita bikin lagi ya. Aduh, cantiknya. Teman-teman, kalau kita mau pakai blush on, sering kali ya kita pakai blush on tuh kayak dakocan, ya. Di sini nyempluk ya, merah di sini, tambah kelihatan tuembem, ya. Kita kalau pakai itu blush on, saya punya ini, tidak mahal. Ini punyanya apa ini bacanya? SK. Ya. Ini paling bagus, ini murah. Ya, Vin? Pira, Vin? Enggak sampai cepet ya, Vin? Wabe diantar enggak sampai cepet ya. Ayo, kok mari ngono tuku ya, kok dulu aku diseneni. Ya, kalau pakai blush on, kuasnya yang mana? Kuasnya yang besar, yang miring. Ya, pakainya gimana? Kalau muka kita, tak kasih lihat ya. Ini warna yang favorit. Shading, merah, dan glitter, shimmery. Ya.
Ada ya. Kalau kita tembem, pakainya yang ini dulu, coklat dulu, merahnya sedikit. Tapi kalau muka kita sudah tirus, jangan pakai yang coklat, pakai yang merah aja. Ya, caranya pakai gimana? Ciyen kan sudah pakai ini. Kalau yang mukanya agak cabi, pakainya dicampur. Ya, gesernya kemana? Kita bikin segitiga di sini ya. Segitiga begini ya. Segitiga begini, bukan segitiga begini. Tapi ini yang besar, ini yang kecil. Pakainya dari telinga, ujung telinga atas, tariknya. Ya, jangan telinga bawah ditarik tambah melorot di sini ya. Ujung telinga atas ditarik. Kuasnya diputer. Sisa warnanya baru ke depan. Ya, jangan ngusek di depan ya. Kita bukan dakotan ya. Ya, oke. Sebelahnya juga seperti itu ya. Dari ujung mana? Telinga atas, ya. Diputar. Sisa warnanya baru ke depan ke belakang. Ini sudah, sehingga saya nggak pakai terlalu banyak. Kuasnya itu yang Kuasnya lancipnya di depan. Kuas lancipnya di depan. Jadi muternya, kalau waktu muter itu di atas. Lancipnya di atas, kalau waktu tarik dia di depan. Ya. Terus bagi yang tidak punya hidung kayak saya, angkat tangan. Ya, kalau cininya tidak usah, saya tidak memperagakan. Kalau hidung, ambil yang ini, yang seat ini, yang coklat ini, kita kasih di pinggir ini, di cupingnya, ya. Tapi jangan terlalu gelap ibu-ibu. Ya kayak wayang nanti, kayak wayang potehi ya, jangan terlalu gelap. Dan di tengahnya itu kita pakai yang putih. Karena apa? Yang putih ini menonjolkan. Kalau yang hitam itu masukkan efek warna. Kita bermain di efek warna. Kalau ciyenyen sudah tinggi, kita pakai, nggak usah pakai ini ya. Ini dipakai Bu, pakai nggak apa-apa. Ini dipakai di ujungnya sini. Fungsinya untuk apa? Biar glowing. Di bawah mata. Tulang pipi ya. Dagu boleh sedikit. Oke. Makeup kita sudah selesai, sekarang tinggal tagihannya. Oh, beri kemuliaan buat Allah kita. Ada yang mau tanya, ada yang mau pasang slot, boleh. Kita masih punya waktu sedikit. Nggak bisa pasang slot, saya pasangkan. Saya ajari pasangkan slot. Mana sih? Siapa tadi itu nggak bisa pasang slot? Apa sih? Ayo, tak ajari pasang slot maupun saya ada di sini. Kita bisa share. Semalam. Oh, di bawah alis. Diulangin. Ya. Boleh, tapi itu kesannya ada. Kalau di foto. Tekanannya rasa otomatis. Kalau malam bisa. Yes. Ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Sorry. Itu apa ya? Itu cuman apa ya? Makeup Korea, makeup fancy makeup ya. Jadi kita kalau orang makeup ngomongnya itu makeup demam. Kayak orang demam kan semua disambungkan ke sini kan itu hanya. Kalau kita mau makeup cantik rasanya. Ada lagi yang mau ditanyakan?
terlalu lebar. Ini segaris. Kalian mau kondisinya biar aman ya. Kadang kan kita main itu Oke. Kita ada di bawah. Shalom. Ibu ada yang mau ditanyakan nih, ada pertanyaan yang bagus sekali. Penggunaan foundation, ya, apa step-stepnya? Kalau kita mau sehari-hari, apa yang harus kita lakukan? Ibu-ibu, kalau ibu-ibu pakai makeup yang mahal, perawatan yang mahal sekalipun, itu percuma. Percuma kalau ibu-ibu tidak bersih waktu cuci muka. Itu paling penting. Paling penting dalam kita merawat wajah itu adalah cleansing. Karena apa? Semua treatment yang masuk ke wajah kita tidak akan masuk kalau kulit kita dalam keadaan kotor. Percuma. Kita buang krim, percuma. Bersihkan muka. Saya kalau bersihkan muka itu bisa 2-3 kali. Apalagi kalau saya make upan lagi, make up full yang pakai foundation, pakai apa, saya bisa lebih dari itu. Ya. Terakhir, bilaslah muka Anda dengan air mineral. Karena air ledeng itu tidak baik. Ya, dia ada kaporit bla 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 segala macam. Ya, bilas terakhir pakai air mineral. Sering-sering kompres pakai air es bagi yang kulitnya berminyak. Ya, oke. Tadi step-stepnya, kita kalau maintenance, kalau treatment itu tanya BA-nya. Kalau pakai punyanya macam-macam ya. Kalau pakai misalnya punyanya Suwaso ya, Suwaso itu beda caranya pakai. Punyanya Clarins itu beda. Tanya ke BA-nya masing-masing. Tanya yang jelas, dicatat, direkam. Kalau step-step dalam kita bermake up, yang pertama setelah kita make up, setelah kita cuci muka, yang pertama itu pelembab, jangan lupa. Sebagus apa merek Anda, foundation Anda, kalau kulit Anda kering akan nge-crack. Crack itu apa? Crack itu retak, pecah, longsor. Kalau kita ngomong bubur, apa itu bubur? Seringkali kan kita waktu make up agak siang dikit, kita tap pakai tisu, lengket semua di tisu. Itu namanya bubur. Ya. Gimana Bu caranya? Saya kasih tips, kalau Anda mau make up, terakhir setelah cuci muka bersih, kompres es sebentar, baru pakai pelembab. Setelah pelembab, kasih premier atau primer. Orang sering ngomong primer ya. Itu ada di kosmetik punyanya. Kalau mau bagus punyanya Chanel itu bagus. Kalau kita yang biasa punyanya LT Pro kalau nggak salah itu juga sudah oke menurut saya ya. Itu, nah kalau ibu-ibu kayaknya kok gimana gitu ya pakai yang base makeup itu mestinya base makeup itu membuat foundation kita bertahan lebih lama. Kalau ibu-ibu mau praktis pakai cushion, ya pelembab dulu, sunblock pakai, jangan lupa nggak pakai. Malam Bu apa perlu sunblock? Yes, sekalipun malam kita harus pakai sunblock. Karena apa? Lampu ini UV-nya panas sekali, ya mengandung UV. Ya, jadi sunblock itu pakai. Saya baru nemu sunblock yang paling bagus itu memang agak mahal ya. Itu punya ini. Apa ya ini? Kok lali aku? Harus kita pakai sunblock. Setelah pakai sunblock, kita pakai apa? Pakai cushion langsung boleh, ya. Sunblock, cushion boleh. Habis pakai cushion pakai apa? Bedak tabur. Jangan pakai bedak padat, ibu-ibu. Seringkali habis pakai cushion kita pakai bedak padat, tambah bubur, gak karuan. Apa mereknya? Punyanya Elizabeth Arden ya. Ini paling bagus. Selama saya pakai sunblock ini paling bagus. Ini ada warnanya kayak foundation. Jadi kalau pakai ini saya langsung ucul gitu enggak apa-apa. Sudah pakai kayak bedak pakai foundation. Ini Elizabeth Arden. Terus setelah itu pakai cushion, pakai bedak tabur. Habis bedak tabur baru pakai boleh compact. Ya. Jadi kalau makeup gimana Bu? Bikin mata dulu.
Kenapa Bu kok bikin mata? Kalau ibu-ibu bedahan semua lengkap terus baru bikin mata, eyeshadownya jatuh ke sini, kita ngelap seret coklat kabeh. Ya, gitu ya. Jadi step by stepnya penting. Ya, dan lagi jangan lupa cuci mukanya yang bersih. Tadi kita hari ini belajar warna hangat. Warna hangat itu apa? Coklat, segala macam coklat, merah, segala macam merah, dan orange, segala macam orange. Itu warna hangat. Bu, saya pernah lihat orang kalau makeup pakai warna hijau, warna biru. Boleh kalau teman-teman pede, boleh. Pakainya tolong ya di sore hari atau malam. Jangan pagi-pagi ibu-ibu pakai warna hijau, biru muda, ungu muda gitu ya. Itu nakutin gitu ya. Nah, katanya Bu Lili tadi kita harus cantik, bukan serem gitu ya kan. Nah, ya, kita harus tahu itu step-stepnya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi Bu-ibu? Saya mau tanya, Ya. kalau pakai cushion perlu pakai primer nggak? Kalau cushion nggak usah pakai primer. Primer itu khusus untuk makeup yang kita mau tahan lama, tahannya sampai 4, 6, 7, 8 jam. Kalau kita cuma mau pakai sekitar tahan 2 jam, nggak usah primer. Karena kalau primer itu dia masuk sampai ke pori-pori. Ada lagi? Setting spray. Setting spray perlu. Kalau makeupnya kita butuh lama, ya supaya nggak geser. Setting spray hati-hati pakai setting spray. Nggak semua setting spray bagus. Karena ada setting spray yang ngandung ada minyaknya. Wah, itu eyeliner longsor semua itu. Ya, ini aja saya tadi cepet-cepetan ada yang longsor ini, saya juga pakai ini eyelinernya ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Oke, nanti saya akan belajar pasang spot ya. Oke, teman-teman boleh sambil makan kita akan tutup dulu. Bu Deborah. Buat ibu-ibu, siang hari ini semuanya diberkati? Semuanya diberkati ya. Mungkin ada pertanyaan? Kok fellowship kok diajarin make up gitu ya? Tapi yang kita ini bukan hanya belajar make up aja. Selain kita belajar make up, siang hari ini kita juga diajari tentang firman Tuhan. Jadi kita ini akan bertumbuh itu bukan hanya rohani saja, tapi kebutuhan jasmani kita juga terpenuhi. Ya, jadi supaya imbang kita ini jadi kalau rohani terus penampilannya acak-acakan, waduh gak jadi berkat, betul nggak? Kita ini wah firmannya kita firman begitu luar biasa, tapi hidupnya itu kayaknya mungkin salah lah ya. Jadi ibu biar seperti itu, tapi keluar katanya Bu Sen tadi itu tidak menghargai dirinya, pakai daster yang compang-camping, terus baunya wah luar biasa, kira-kira 5 meter itu sudah nyaut gitu ya. Sudah baunya itu macam-macam, di dapur tuh ada semua, ada bau terasi, ada bau jeruk, ada bau apa gitu ya. Nah itu akhirnya apa? Kita nggak jadi berkat gitu loh. Mana bisa gitu loh, suami kita itu bangga dengan kita gitu loh. Wah, kalau diajak keluar kok modelnya kayak gini, mau ada ketemu teman, mau ngomong ini istri itu kok penampilan seperti ini, mau ngomong nggak jadi, mau ngomong ini kok tersinggung kan gitu ya. Jadi ayolah kita ini sebagai wanita-wanitanya Tuhan, yang kita ini bisa menjadi berkat buat suami, buat Tuhan, buat sesama, buat anak-anak. Ayo kita belajar. Mulai hari ini kita mau berbenah diri, baik itu di dalam maupun di luar. Jadi jangan cantik aja di luar, tapi di dalamnya berantakan, tidak karuan, itu juga nggak baik. Ya toh, wah di luar itu, cantiknya katanya Lili tadi itu ya. PKB orang terpesona lihat itu, ayu ya toh. Tapi kesenggol titik, mulutnya setajam silet ya Bu Sin. Kan seperti itu ya, setajam silet gitu ya. Itu kan juga nggak jadi berkat juga. Ya toh.
kita nggak cocok dengan menantu. Kalau kita juga bahasanya nggak cocok bukan dengan anak-anak lagi ya, bukan mertua lagi, tapi dengan apa? Menantu. Tabur tua ya. Dulu mungkin kalau kita masih mulai married, nggak cocok ya dengan mertua, sedih sama mertua ya gitu. Nah, tapi sekarang ini mulai apa? Menantu gitu ya. Nanti mungkin berapa lama pertemuan lagi kita akan panggil psikolog ya. Nah, seperti itu ya. Bagaimana sih kita itu menghadapi anak-anak yang sudah dewasa itu? Susah loh ya. Karena apa? Kalau menghadapi anak-anak yang kecil itu paling dikasih susu, diberikan mainan dan cukup, betul nggak? Tapi kalau menghadapi anak-anak yang udah gede itu, kita tuh susah, betul nggak? Nah itu nanti ada pelajaran seperti itu. Jadi supaya kita itu menjadi ibu-ibu yang benar-benar ngerti gitu loh. Apa sih tugas kita itu sebagai istri, sebagai mertua, sebagai menantu, sebagai ipar, sebagai ini apa teman sekerja Allah ya, itu kita harus bisa seperti itu sehingga apa suami kita itu bangga sama kita. Jadi belum orang tanya itu sini ini loh temanku lah kan gitu ya. Jadi sama teman kita itu sudah dikenalkan sama temannya, rekan kerjanya atau apa, karena mereka sangat bangga gitu loh ya. Mereka sangat bangga. Bahkan suami saya itu malah ngomong gini, kadang-kadang kalau guyonan tuh gini, aku tuh pengen pindah agama. Kok bisa? Iya, kalau agama Kristen kan sudah meninggal, mati selamanya kan gitu ya. Nah, tapi kalau kita itu di agama lain, itu kan ada yang reinkarnasi. Kalau saya bisa reinkarnasi, saya akan cari kamu duluan. Nah, sweet kan gitu ya. Rasanya kayak kepengen hidup gimana gitu. Berarti apa? Suami kita itu bangga kepada kita, betul nggak? Bukan berarti kita terus akhirnya enak-enak loh, wis lah, kayak suami bangga sama kita ya wis mau dari kayak gini aja. Nah kan nggak gitu. Justru karena keadaan kita yang bukan hanya lahirnya saja, tapi dalamnya itu yang baik, pasti dia menghargai kita, pasti dia sayang sama kita seperti itu. Jadi sak kunci-kunci ini dikekno. Kan enak ya kalau kita cuma di ATM tok ya kan gitu ya. Kan ada batasnya, tapi sak kunci ini dikekno itu luar biasa. Apalagi kalau kita sesama dengan suami itu sama-sama melayani Tuhan, wah tambah enak. Ya itu aja Ibu, kita nanti akan bertemu kembali di rumah. Monggo. Ibu dulu aja. Ya, aku berdoa aja. Ya, doa. Oke. Ayo, mari kita berdoa ya. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Engkau begitu baik di dalam setiap hidup kami wanita-wanitamu ini Tuhan. Pada siang hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan buat waktu yang sudah Tuhan berikan, dan kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kami, pasti ada suatu perubahan yang akan Tuhan ubahkan di dalam setiap hidup kami. Sungguh Tuhan, pelajaran hari ini begitu luar biasa sehingga membuka pikiran dan mata hati kami Tuhan. Untuk mindset kami akan kami ubah Tuhan. Kami akan mau menjadi wanita-wanitamu yang spesial di hadapan Engkau Tuhan. Kami berfungsi untuk keluarga kami dan berfungsi untuk kerajaan surga. Sungguh Tuhan, kami tidak akan pernah menyanyiakan waktu yang ada Tuhan, tapi kami mau belajar lebih lagi Tuhan untuk mengenal Tuhan secara pribadi, yaitu mengubahkan karakter-karakter kami yang kurang baik Tuhan menjadi karakter-karakter yang luar biasa di hadapan-Mu, sehingga kami akan nantinya bisa menjangkau jiwa-jiwa untuk kerajaan-Mu Tuhan. Kami bukan wanita yang menjadi batu sandungan Tuhan, tapi kami menjadi alat-alat perabotan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati hamba-Mu yang sudah terlibat
di dalam pelayanan pada siang hari ini Tuhan, Ibu Lili, Ibu Sien, Ibu Armina, hamba-Mu sendiri dan teman-teman kami Tuhan yang sudah mengambil bagian Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Berkati mereka Tuhan di dalam rumah tangganya, pekerjaannya, kesehatannya, di dalam mengatur rumah tangganya, bahkan di dalam pelayanannya Tuhan. Temukan kami Tuhan di bulan nanti, bulan depan Tuhan, dengan suasana yang lebih lagi ya Bapak. Kami percaya kami wanita-wanita ini Tuhan mempunyai kerinduan Tuhan. Bukan hanya kami yang diubahkan Tuhan, tapi kami rindu Tuhan untuk teman-teman kami yang di luar sana Tuhan, untuk kami jangkau Tuhan, untuk kami kenalkan dengan pribadi yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kami percaya Tuhan, pertemuan kami nanti Tuhan, di bulan depan nanti Tuhan, pasti ada jiwa-jiwa baru yang kami bawa nanti untuk Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati Excelso yang sudah memberikan tempat dan waktu untuk kami beribadah di tempat ini Tuhan. Biarlah Cafe Excelso ini menjadi kesukaan bagi orang daerah barat ini dan sekitarnya Tuhan, dan nantinya juga menjadi berkat buat kita semua Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Saat ini kami akan mengangkat tangan, tanda kami ini tidak mampu tanpa Tuhan. Terimalah berkat-berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang kuat dengan Roh Kudus yang telah membimbing kita, menuntun kita, bahkan memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat dari Tuhan, kita katakan amin. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu yang luar biasa. Oke. Terima kasih Ibu-Ibu. Selamat menikmati makan siang. Tuhan Yesus berkati.